너까지 진짜 왜 그러냐 이 씨발니까 왜 그러냐 진짜! 너희 개같은 놈 죄송. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang tahanan wanita yang belum diketahui namanya tengah berada di dalam sebuah ruangan khusus untuk menceritakan sesuatu tentang seorang wanita bernama Chai Jian. Kalimat demi kalimat pertanyaan sekaligus bujukan yang terlontar dari seorang petugas kepolisian tidak langsung membuat wanita ini dengan mudahnya sanggup untuk menceritakan. Hingga akhirnya kita pun akan dibawa ke sebuah kilas balik yang menjadi alasan wanita ini bisa menjadi seorang tahanan. 최지인이란 친구에 대해서 한 번 더 얘기해 봅시다. Kisah dimulai dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Seorang perempuan bernama Chai Jian terlihat sedang bersiap untuk latihan olahraga menembak. Dan saat sudah berdiri di titik arena, kemudian senjata di tangannya sudah diarahkan pada sasaran. Di sini kita pun bisa mengetahui jika Jian ternyata seseorang yang sangat mahir dalam olahraga menembak. Setelah selesai dengan latihan menembaknya, ia pun kini sudah dalam perjalanan pulang bersama orang tuanya. Di dalam mobil, Jian dan ibunya berbincang mengenai beasiswa, bakat dan prestasinya dalam menembak sekaligus dalam seni rupa. Namun di tengah pembicaraan itu, fokus mereka tiba-tiba teralihkan pada segerombolan murid sekolah yang berkendara sepeda motor secara ceroboh. Rupanya ia pun sangat mengenal siapa mereka. Lalu tak berselang lama, mobil malah mengalami kecelakaan parah akibat ulah dari para pemotor tersebut. 여보, 참아요. Singkat cerita, momen terjadinya kecelakaan mobil telah berlalu. Jian yang harus kehilangan kedua orang tuanya akibat kejadian tersebut, kini tentu harus kembali melanjutkan hidup meskipun dengan mengalami perbedaan pada fisiknya yang menjadi cacat bicara. Dan dalam ruang apartemen sederhananya ada banyak hasil karya gambar-gambarnya, di mana salah satunya ada gambar yang menampilkan seakan-akan memang dirinya, yaitu sebagai seorang wanita penembak yang cantik dan juga hebat. 사람들이 못 찾게. Jian yang sangat berbakat dalam seni rupa lantas mencoba memberikan resume portofolio hasil karya gambar-gambarnya pada sebuah perusahaan. Dan beruntung resume portofolionya itu bisa mengesankan para perekrut untuk dilanjutkan pada bagian HR karena terlihat unik, kuat, dan juga menarik. 감사합니다. 바로 윗선으로 올릴게요. 흑하면서 힘도 있고. Selanjutnya, Jian yang sekarang masih bekerja satu tempat kerja dengan teman dekatnya dari sejak sekolah menengah yang bernama Wong Kyun di sebuah pabrik dengan lingkungan kerja yang tidak sehat. Rupanya bisa juga menjadi alasan untuk berminat pindah bekerja ke perusahaan lain yang jauh lebih baik. Apalagi ketika di sela-sela pekerjaan, ia sempat melihat Wong Kyun yang selain diperlakukan buruk oleh pacarnya, ia juga tampaknya kerap diperlakukan genit oleh salah seorang atasan pria di sana. Yang jelas itu membuat Jian serta-merta merasa tidak nyaman. 왜 정규직으로 추천하기로 했거든. 2명 정도 가려서 원경 씨 생각은 어때? Namun pada keesokan harinya, Jian merasa sedih karena dia nyatanya benar-benar tidak ada harapan bisa menyelamatkan Wong Kyung. Ditambah dia mulai merasa tidak ada harapan dari pekerjaan barunya. Lantaran informasi lanjutan dari perusahaan yang menerima resume portofolionya mengabarkan bahwa bagian HR masih mempertimbangkan. 뭘 보냐? 벗어나자. 어디로? 갈 곳이 어딨어? Ketika berada di perjalanan pulang, Jian juga selanjutnya bahkan dibuat tidak menyangka bahwa sebuah jalanan sepi yang dia lewati ini akan membawanya pada mara bahaya sekaligus pada kehancuran masa depan kehidupannya yang akan benar-benar hancur. Di mana saat itu Jian mengalami penculikan, ruda paksa sekaligus kekerasan oleh 3 orang pria keji tak bertanggung jawab. Hingga dia berujung hanya bisa berakhir menangis pasrah, lemas, dan tak sadarkan diri setelah kalah dalam melawan mereka. Meskipun nyawanya masih bisa selamat dari para pelaku, jiwa dan mental Jian tentu saja menjadi sakit. Ada rasa trauma, kesal, sedih, frustasi, serta kehampaan yang teramat besar yang dirasakan Jian pasca kejadian tersebut.
Lantas ia pun mencoba semampunya untuk melaporkan kasus ruda paksa yang terjadi padanya kepada pihak kepolisian, khususnya pada Detektif Park, salah seorang petugas detektif di kepolisian yang menangani penyelidikan awal. Tetapi laporan kasusnya tersebut malah dianggap palsu, diremehkan dan terkesan disalahkan oleh pria tersebut. Namun di satu sisi, setidaknya Jian sembari membawa barang bukti juga berupa sejumlah layan rambut milik salah seorang pelaku ketika waktu itu berusaha menjambak untuk melawan. 일단 그 민증 번호하고 주소, 병원 진단서 같은 거 필요한데. Selepas dari pelaporan pada pihak kepolisian, Jian secara mengejutkan harus kembali berhadapan dengan seorang pelaku kasus ruda paksanya yang tiba-tiba saja sudah masuk ke dalam ruang apartemennya dengan alasan ingin mengembalikan kartu identitas milik Jian. Seorang pelaku ini sebetulnya satu-satunya dari 3 pelaku yang waktu itu tidak sempat meruda paksa Jian, sehingga saat ini dia masih sangat penasaran pada Jian. Jian jelas melawan saat pelaku ini akan melakukan aksi kejinya. Namun perlawanannya tidak cukup kuat hingga pelaku ini malah sudah berada pada setengah berhasil. Dengan segala tenaga yang masih ada, Jian tentu saja tidak ingin mengalami ruda paksa lagi, sehingga dia segera melakukan sesuatu untuk menghentikan dengan cara yang jauh lebih kuat agar pelaku ini juga sekaligus bisa tersadar. Namun rupanya cara tersebut tak memberi efek jerah pada pria ini dan seakan-akan berakhir tidak ada pilihan lain lagi, sehingga demi bisa mempertahankan dirinya, ia pun akhirnya harus terpaksa menghabisi si pria tersebut saat itu juga. 나한테 왜 그래? Hari-hari Jian terus berlanjut. 2 orang petugas lain dari kepolisian, yaitu Detektif Kang dan rekannya bernama Kim, datang ke apartemen Jian dengan niat untuk mengurus kasusnya lebih lanjut. Namun sekarang ia justru menjadi menolaknya, membuat mereka berdua menjadi merasa aneh dengan sikap Jian yang justru tidak terlihat seperti korban ruda paksa. 앞으로는 제가 최지은 씨 사건을 담당할 거예요. 검사도 진행해야 돼요. 제출하신 머리카락은 그럼 일단 병원부터 가죠, 우리. 오늘... Dan semenjak aksi pembunuhan yang telah dilakukan, Jian tentu saja menjadi semakin tidak karuan dan semakin kacau untuk menjalani hari. Informasi lolos HR dari perusahaan baru yang terkirim ke ponsel, juga teman-teman bekerja yang menyadari keanehan sikap Jian seolah bagaikan angin yang berlalu. Dan yang dia pedulikan hanya bahwasanya Detektif Kang rupanya memang memiliki tanggung jawab tinggi untuk menangani kasus ruda paksanya sampai benar-benar tuntas. 지은아, 오늘 왜 그래? 정신 차려. 입사를 결정했습니다. 자세한 사항은 Detektif Kang menemui Jian di tempat kerjanya sekaligus mengajak Jian makan siang bersama dalam rangka bujukan serta pendekatan dengan Jian agar dirinya kembali bersedia melanjutkan kasus yang terjadi pada Jian ini diuruskan dengan sejelas-jelasnya, dengan harapan supaya tidak akan ada banyak korban ruda paksa lagi di luar sana, sehingga para pelaku harus benar-benar ditangkap dan merasa jerah. 용기 내기 힘드시겠지만 무슨 수를 써서라도 잡아서 막아야죠. 또 다치는 사람들이 있을 거 아니에요. Pembicaraan di antara mereka berdua selama makan siang, yaitu salah satunya yang penting adalah pembahasan mengenai hukum pertahanan diri sebagai seorang korban, sehingga pasca bertemu dan mendengarkan salah satu isi pembicaraan dari Kang saat makan siang bersama, yang dilakukan Jian justru melakukan pemotongan pada tubuh mayat pelaku yang masih ada di ruang apartemennya, di mana saat itu ia pun semakin merasa tidak karuan dan sangat kacau, apalagi setelahnya potongan tubuh itu disimpan serta disembunyikan di dalam apartemennya, sehingga dengan terpaksa pula dirinya harus menutup akses siapapun yang akan masuk ke dalam ruang apartemennya. 약자한테는 무지하게 엄격하고 대한민국 법이 그렇죠 뭐. 나 오늘 여기서 자고 가도 되지? 아니. 그럼 왜 그래? Di sisi lain, Fak juga kini mencari keberadaan Jian yang sedang pergi untuk membuang potongan tubuh mayat pelaku. Bukan karena tanggung jawab dirinya sebagai petugas kepolisian, melainkan karena memang kebetulan sedang sangat membutuhkan uang, dan kebetulan pula ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dari Jian agar sekiranya kasus Jian bisa dipermudah. Namun
Namun ketika dirinya sudah berhasil menemukan Jian dan bertemu dengan Jian di salah satu jalanan yang sepi, itu ternyata tidak berhasil. Sehingga dia berusaha memaksa Jian hingga berujung aksi niat pembuangan potongan tubuh mayat pelaku pun diketahui secara mengagetkan olehnya. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. 이것 봐, 재진 씨. Aksi pengejaran serta penangkapan Jian yang berlangsung sengit dan sama-sama terluka. Jian kali ini melakukan perlawanan dan pertahanan diri lagi dengan berhasil mengambil alih senjata milik Park yang jatuh dari saku dan menjadikan itu sebagai alat untuk membuat detektif Park dapat menyerah. Namun nyatanya yang ada malah menantang Jian dengan angkuh untuk menembakkan peluru ke arahnya. Dimana saat itu awalnya Jian tak berani untuk melakukannya, sampai pada akhirnya situasi memaksa hingga ia pun benar-benar melepaskan tembakan yang membuat Park terkapar dan tewas di tempat saat itu juga. Situasinya sekarang semakin lebih jauh. Ia merasa frustasi, menyadari tindakannya ini, bahkan sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun seketika ia pun segera mengurungkan niatnya, seakan-akan dalam hati kecilnya bicara kalau sesungguhnya dirinya masih ingin tetap melanjutkan hidup. Cerita berlanjut, keberadaan pelaku pembunuhan detektif Park sedang gencar dicari oleh pihak kepolisian. Jian mengetahui hal tersebut dan dia pun rupanya masih menyimpan serta menyembunyikan beberapa potongan tubuh mayat pelaku di dalam ruang apartemennya. Lantaran belum ada waktu yang tepat untuk membuangnya. 누구든 총 잘 쏘는 사람이다. 쓸 때 두 총상 간격이 너무 가깝다고. Seiring dengan kehidupan semakin suram yang terus berjalan, Kang juga masih berusaha menghubungi Jian. Hingga kali ini berhasil membawa Jian ke kantor polisi perihal kasus ruda paksa untuk lebih terbuka lagi mengungkap para pelaku. Dan tentunya selagi berada di kantor polisi, Jian berusaha tetap tenang agar tidak diketahui sebagai orang yang menghabisi detektif Park. 눈에 익은 놈 있으면 얘기해주면 돼요. 이 동네 웬만한 전과자들은요. 너만 알고 있어. 아이 씨발 왜 옷들 벗겨? Namun siapa disangka bersamaan dengan itu di kantor polisi dia melihat pelaku ruda paksa lainnya yang masih tersisa, yang ternyata ada hubungannya dengan pencarian pelaku pembunuhan Park. Rupanya mereka hendak diperiksa oleh kepolisian sebagai informan, yang dimana detektif Park ini ternyata memiliki hubungan dekat sekaligus memiliki masalah serius dengan ketua geng dari para pelaku ruda paksa, Jian. Jian lantas segera menghindar, menenangkan diri, merenung, dan memikirkan rencana untuk melakukan balas dendam pada para pelaku. Rasa benci, sakit hati, dan amarah yang sungguh begitu besar pada pelaku, juga pada hukum yang berlaku, serta pada kinerja kepolisian khususnya dalam menangani kasusnya, membuat Jian merasa tidak ada pilihan lain lagi dalam hidupnya selain balas dendam dengan caranya sendiri. 왜 이렇게 예민해? Singkatnya, Jian yang bahkan kini sudah memutuskan resign dari tempat pekerjanya, ia pun mulai melancarkan aksi pembalasan dendamnya dengan justru dimulai dari pacar Wong Kyung yang mungkin sebetulnya tidak ada dalam rencana sebelumnya. Namun karena dirinya dibuat sangat marah mendapati pacar Wong Kyung melakukan kekerasan parah pada Wong Kyung hingga sahabatnya ini harus dilarikan ke rumah sakit, dan itu membuat Jian lantas tanpa kesulitan berhasil membunuh pacar Wong Kyung menggunakan senjata detektif Park yang waktu itu dirampasnya. 뭘 꼬라봐 병신 같은 년아. 진짜 죽는다. 너 진짜 왜 그러냐? 씨발니까 왜 그러냐 진짜! 개 같은 놈 재산. Kasus pembunuhan pacar Won Kyun ini pun jelas menjadi kasus yang selanjutnya ditangani kembali oleh kepolisian. Kang bersama rekannya yaitu Kim mencari informasi lewat Won Kyung, dan hal tersebut menarik kesimpulan Kim pada Jian sebagai pelaku pembunuhan pacar Won Kyung, namun langsung dibantah oleh Kang. 말씀 들어봤잖아요. 사격 그때 상대도 소환해서 사람 죽이는 게 그렇게 쉽니? 다!
Sementara itu, di lain waktu Jian mengirimkan sebuah hasil gambar karyanya pada Kang untuk diberikan pada adiknya yang sama-sama cacat bicara sepertinya. Sedangkan Kim diam-diam menyelidiki sendirian keberadaan Jian yang masih kekeh dicurigainya sebagai pelaku dari kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di akhir-akhir ini. 꼭 용기 내시라고도 전해주시고요. 제가 그린 여전사인데 동생분한테 전해주세요. Selanjutnya, Jian kembali pada rencana pembalasan dendamnya. Jian lantas pergi ke tempat tinggal satu orang pelaku ruda paksanya yang menjadi pelaku utamanya. Setelah berhasil lancar menyerendap masuk, Jian lalu dengan santai dan tanpa ragu sedikit pun langsung meluncurkan sejumlah tembakan yang sangat memuaskan. Hingga bahkan dia pun di detik-detik akhir bisa mendengar terlebih dahulu permintaan maaf dan mengingatkannya sebagai wanita yang telah diruda paksanya waktu itu. Sebelum akhirnya Jian benar-benar meluncurkan tembakan terakhir yang sangat mematikan tanpa rasa belas kasihan. Dan dari kasus pembunuhan yang satu ini, Kang menjadi mulai mempertanyakan Jian yang memang tak ada sangkut pautnya dengan semua ini. 사타구니에 박혀있는 두 발. 어미 빨리 잡아야 할 거다. 이 새끼 꿈이다. 박 형사님 노창배. Di sisi lain, Kim justru semakin menemukan lebih banyak dugaan perihal Jian sebagai pelaku pembunuhan dari seri peluru yang digunakan di tempat kejadian perkara, yang merupakan peluru milik senjata Detektif Park. Yang bahkan ia juga mendapati dari hasil gambar karya Jian yang masih ada di meja Kang, adalah seorang wanita yang membawa sebuah senjata dengan nomor seri 87987 yang dimana itu adalah seri senjata milik Detektif Park. G8797-2네요. 예, 전데요. 그 분실된 박 형사님. Kang dengan tergesa-gesa selanjutnya berniat bertemu Jian di apartemen untuk memastikan kecurigaannya. Yang menjadi muncul lebih kuat sebab hasil tes DNA yang sesuai dengan kasus pembunuhan terbaru ternyata memang ada hubungan yang kuat dengan Jian. 지옥이라는 걸 직감했을 때 내게는 너무 가혹했다. 그냥 Tetapi setibanya di apartemen Jian, Kang justru malah mengalami pemukulan hingga tak sadarkan diri, sekaligus penahanan dengan cara diikat yang dilakukan oleh Jian. 여기서 멈춰야 돼요. 내가 도와줄게요. Itu karena Kang ketahuan oleh Jian sudah masuk tanpa izin ke dalam ruang apartemen, serta membaca buku harian Jian yang berisi rahasia Jian yang dipendam selama ini, yang dimana itu artinya Kang akhirnya sudah mengetahui bahwa Jian memanglah pelaku kasus-kasus pembunuhan yang sedang diselidiki kepolisian. 못 도와주는데 도와주시. Jian yang sudah putus asa merasa Kang tidak bisa membantu sehingga dia nyaris membunuhnya. Beruntung wanita ini mencoba mencegah dengan menceritakan sosok adiknya yang memiliki nasib yang sama dengan Jian, di mana adiknya itu rupanya sama-sama korban ruda paksa dan berakhir menjadi cacat bicara seperti Jian. 내가 일한다고 늦게 가서 같이 만나서 새 교복 사기로 한 날 내 동생 그렇게 만든 그 새끼. Hingga pada akhirnya Jian pun pelan-pelan menjadi luluh, tetapi dia tetap memutuskan pergi untuk kembali menuntaskan rencana pembalasan dendamnya yang belum sepenuhnya selesai. 미안해요. Sampai tak lama kemudian, Kang kemudian diselamatkan oleh rekan-rekannya di kepolisian dan segera meminta mereka untuk melacak keberadaan Jian melalui ponselnya. 오늘 위치 추적해. 빨리. Sementara di suatu tempat, Jian juga terlihat mengajak bertemu atasan pria yang saat itu genit pada Won Kyung, yang juga sekaligus menjadi tempat satu orang pelaku yang masih tersisa yang sudah diketahui sedang bekerja di sana. Dengan perlahan namun lihai, Jian lantas masuk ke dalam suatu ruangan di tempat tersebut, di mana si pria atasan yang genit itu berada. Lalu selang beberapa menit kemudian, suara tembakan peluru serta teriakan keras kesakitan dari mulut si atasan genit di dalam ruangan pun berhasil menarik perhatian si pelaku. Dan pada akhirnya, dia pun berhasil menembakkan peluru ke kedua kaki si pelaku hingga kesakitan dan tidak dapat berjalan. Namun saat itu ia belum sempat menghabisi si pelaku terakhir ini sampai mati, lantaran tim kepolisian sudah lebih cepat berhasil menyergapnya.
Sejumlah senjata dari tim kepolisian langsung diarahkan pada Jian saat ia nyaris menuntaskan pembalasan dendamnya. Jian jelas awalnya tidak ingin menurunkan senjatanya dan malah akan menembak dirinya sendiri, sebelum akhirnya Kang mencoba membujuknya dengan lembut dan meyakinkan Jian untuk tetap hidup. Sebab setidaknya masih ada sesuatu atau secerca harapan yang harus dilakukan oleh Jian. 아직 지은 씨 그림 동상 안 줬어. Terlihat mustahil, tetapi ternyata Jian perlahan benar-benar bisa luluh juga oleh kata-kata yang dilontarkan oleh Detektif Kang. Dan dengan perlahan Jian dapat menjatuhkan senjata serta mencoba berjalan menghampiri Detektif Kang untuk memeluknya. Namun naas, hal yang tidak terduga pada Jian terjadi. Jian malah menjadi berakhir bersimbah darah lantaran ditembak oleh si pelaku terakhir yang masih hidup di belakangnya. Dan di sini saking merasa emosional melihat Jian yang ditembak, Kang pun ikut menembak si pelaku terakhir tepat di bagian perutnya. Singkatnya, Kang menyaksikan Jian yang kini sedang kritis di rumah sakit. Kang rupanya mendapat pembelaan etik dari rekan kepolisiannya perihal penembakan pada si pelaku terakhir waktu itu. Namun di suatu waktu, Kang tidak sengaja mendengar suatu informasi fakta diagnosa tentang Jian yang sedang kritis. Dan bahkan bersebelahan juga dengan si pelaku terakhir, bahwasanya Jian rupanya didiagnosis mati otak dan akan mendonorkan organ jantungnya pada si pelaku terakhir, karena kebetulan memiliki golongan darah yang sama dengan Jian. 들어가겠지. 환자가 장기 기증 등록한 환자래잖아. 장기 이식 되기 잘해. 같은 방에 있는 남자 환자 왜 있잖아 수가 여자 환자 가는 그 남자 환자한테 이식될. Mendengar hal tersebut, seperti ada sesuatu yang seketika mengusik dengan kilat hati seorang detektif Kang menjadi seolah berbeda dari niat sebelumnya. Di mana di akhir cerita, Kang datang terlebih dahulu pada adiknya yang sedang sakit. Dan kemudian lantas secara mengejutkan, dia melepaskan aksi berupa melepaskan tabung pernapasan pada si pelaku terakhir, bahkan sekaligus pada Jian juga. Lalu film pun tamat. Nah, jadi film ini memiliki ending yang terbuka. Ada banyak spekulasi di ending tentang kenapa Kang di akhir cerita melepaskan tabung pernapasan Jian. Dan spekulasi paling kuat menurut pengamatan saya sendiri, Kang tidak rela jika Jian yang merupakan korban ruda paksa harus berakhir mendonorkan organ jantungnya pada si pelaku terakhir. Jadi Kang memilih untuk membiarkan Jian istirahat selamanya dengan cara menghentikan jantungnya, agar Jian bisa tenang di alam kematian tanpa harus mendonorkan organ jantungnya, meskipun dia sendiri harus berurusan dengan hukum atas tindakannya tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Jangan lupa tulis di komentar ya. Bye-bye.